Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 12, Bapak Ibu Guru yang berbahagia. Perkenankanlah saya di sini sebagai JGB Angkatan 9 Kabupaten Pacitan akan menyampaikan atau memaparkan tentang budaya positif dari pembelajaran yang sudah kami dapatkan dalam pembelajaran di modul 1.4. Dan tujuan kami menyampaikan kepada Bapak Ibu Guru adalah untuk menyebarkan supaya pembelajaran budaya positif itu bisa diterapkan di sekolah kami ini. Yang pertama, penyebaran dan pemahaman budaya positif. Jadi dalam penyebaran dan pemahaman budaya positif itu tujuannya adalah untuk dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dari dalam diri siswa sehingga menjadi siswa yang berbudi pekerti luhur, bertanggung jawab dan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi pada dasarnya di akhir-akhir ini memang budaya positif dari anak-anak didik kita mungkin sedikit bergeser, mungkin itu karena dampak pandemi yang kita hadapi di tahun-tahun kemarin. Tetapi di sini kami mencoba untuk kembali membangkitkan supaya budaya positif itu kembali bisa hadir dan bisa bermakna lagi di sekolah kita. Lanjut. Dalam konsep inti budaya positif itu ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama adalah mengenai perubahan paradigma belajar, kemudian motivasi perilaku manusia, disiplin positif, posisi kontrol guru, nilai-nilai kebajikan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Lanjut. Pembelajaran dan paradigma baru, yaitu adalah pembelajaran dengan paradigma baru, merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensi sehingga murid bisa sesuai dengan kebutuhannya, belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya, sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi apakah itu profil pelajar Pancasila? Jadi di dalam profil pelajar Pancasila itu ada beberapa hal, ada 6. Yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Selanjutnya adalah mandiri, kemudian bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Lanjut. Lanjut, di dalam miskonsepsi tentang nilai kontrol. Jadi apakah itu? Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Itu adalah miskonsepsi. Jadi istilah miskonsepsi adalah pemahaman yang belum benar. Jadi itu. Lanjut. Dalam pendekatan teori kontrol itu ada beberapa hal yang perlu dipelajari atau perlu dipahami. Yang pertama adalah realitas kebutuhan kita sama. Pada teori kontrol tentunya bahwa realitas kebutuhan manusia itu tidak sama. Jadi jika kita menganggap bahwa kebutuhan murid kita, kebutuhan anak didik kita itu sama, berarti itu belum tepat. Jadi setiap murid itu mempunyai kebutuhan yang bermacam-macam. Kemudian yang kedua adalah semua orang melihat hal yang sama.
Tetapi dalam teori kontrol, setiap orang memiliki pandangan yang berbeda-beda. Jadi setiap anak dalam proses pembelajaran itu, setiap anak mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Jadi setiap anak dengan anak yang lain pandangannya juga berbeda-beda. Kemudian kita mengubah agar orang agar pandangan mereka sama dengan kita. Tetapi pada teori kontrol kita memahami pandangan orang itu lain tentang dunia. Jadi mereka mempunyai pandangan yang berbeda-beda pula, mempunyai pandangan yang lain. Kemudian selanjutnya adalah orang lain bisa mengontrol kita. Dalam teori kontrol itu hanya Anda, maksudnya diri sendiri yang bisa mengontrol diri sendiri. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi maksudnya bujukan gagal itu bisa dipaksa, tetapi dalam teori kontrol itu adalah kolaborasi, itu dapat menciptakan pilihan-pilihan baru. Pentingnya sebuah kolaborasi atau kerja sama. Selanjutnya adalah model berpikir menang kalah. Itu adalah teori yang stimulus responnya, tetapi pada kenyataannya adalah model berpikir menang-menang. Maksudnya apa? Dalam sebuah pendidikan itu tidak ada kalah dan menang. Jadi antara murid dengan guru itu sama-sama untung. Maksudnya untung itu adalah murid berhasil, guru juga berhasil. Jadi tidak ada istilah guru berhasil mengajar tetapi muridnya gagal, tidak. Itu adalah model berpikir menang-menang. Lanjut. Kemudian selanjutnya adalah disiplin positif. Apakah itu disiplin positif? Disiplin positif adalah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa penghargaan, ancaman atau hukuman. Di sini kadang kita memberi apresiasi kepada murid berupa hadiah. Justru dalam pembelajaran kami di JKB itu hadiah itu bisa menghukum. Kenapa demikian? Karena dengan pemberian hadiah secara otomatis motivasi dalam diri anak itu tidak muncul dari dalam dirinya, tetapi dia muncul dari saya hanya pengen hadiah, makanya saya belajar, tetapi tidak muncul dari dalam dirinya sendiri. Sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi maksudnya adalah pentingnya menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri murid. Sebagai contoh misalkan kita berkendara menggunakan sepeda motor. Jika kita itu hanya memakai helm karena takut kena tilang atau takut ada Pak Polisi, berarti itu belum memiliki motivasi intrinsik. Demikian pula dengan anak didik kita. Jadi motivasi intrinsik itu sangat penting sehingga bisa menumbuhkan atau merubah perilaku pada anak didik kita. Lanjut. Selanjutnya adalah mengenai nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu apa? Nilai yang disepakati bersama. Yang disepakati bersama terlepas dari perbedaan suku, perbedaan bangsa, perbedaan agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contohnya adalah profil pelajar Pancasila seperti yang sudah terpapar di depan tadi. Lanjut. Kemudian selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk menciptakan apa yang kita inginkan, untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kalau dulu kita mengenal kebutuhan pokok manusia itu hanya ada 3, sandang, pangan, dan papan. Tetapi di sini ada beberapa hal yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, kemudian kebebasan, kemudian kesenangan. Jadi misalkan dalam sebuah pembelajaran atau sebuah proses belajar mengajar, kita bisa melihat posisi anak-anak kita. Jadi misalkan ada anak yang kadang ramai, kadang bertingkah laku aneh,
perlu kita gali. Kebutuhan dasar apa yang belum mereka penuhi? Kebutuhan dasar apa yang belum bisa kita cukupi? Misalkan apakah itu kebebasannya, apakah itu kemuasaannya? Karena setiap manusia pasti memiliki kebutuhan dasar tersebut. Lanjut. Kemudian motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi perilaku manusia itu terbagi menjadi dua. Ada intrinsik dan ekstrinsik. Ekstrinsik itu adalah yang datang dari luar, seperti yang saya contohkan di depan. Misalkan kita berkendara menggunakan helm itu hanya untuk menghindari pak polisi, jadi itu untuk menghindari hukuman. Seperti yang kedua, untuk mendapatkan imbalan hadiah. Jadi misalkan anak didik kita mendapat juara, kita beri hadiah. Jadi motivasi yang muncul itu bukan motivasi intrinsik, tetapi motivasi ekstrinsik. Kemudian motivasi intrinsik itu sebenarnya apa? Motivasi intrinsik adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri. Jadi muncul dalam dirinya sendiri sebuah semangat, sebuah keyakinan atau nilai-nilai yang mereka yakini. Jadi maksudnya motivasi intrinsik itu muncul dari dalam hati dan diri peserta didik kita itu. Lanjut. Kemudian di sini saya akan memaparkan tentang apa itu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu biasanya bersifat tidak terencana, spontanitas, kemudian bersifat satu arah. Jadi satu arah saja. Misalkan menghukum siswa, misalkan untuk berlari mengitari lapangan sebanyak 1 kali dan lain-lain. Kemudian berupa hukuman fisik dan psikis, itu adalah bentuk hukuman. Kemudian yang kedua adalah konsekuensi. Konsekuensi apa? Konsekuensi itu biasanya terencana dan disepakati. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Kemudian selanjutnya adalah murid tetap tidak nyaman. Karena apa? Merasa dimonitor. Selanjutnya adalah restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Dan juga proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri atas masalahnya. Nah, ini yang terpenting adalah di sini 5 posisi kontrol guru. Jadi guru itu harus memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah selanjutnya adalah membuat rasa bersalah, memantau, teman, dan manajer. Ini yang sering kita lakukan. Yang pertama adalah menghukum dan membuat rasa bersalah. Tetapi sebenarnya yang paling tepat itu adalah kita berposisi sebagai manajer, bukan sebagai penghukum. Kenapa kalau menjadi penghukum itu tidak tepat? Karena hukuman, maka anak akan merasa dendam. Memang saat ini manut, tetapi lain hari pasti masih menyimpan rasa dendam. Masih ingat, masih selalu diingat. Kemudian selanjutnya adalah keyakinan kelas. Mengapa harus ada keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Nah, di sini perbedaannya, mengapa kok tidak boleh peraturan kelas atau bukan peraturan keyakinan kelas? Karena apa? Dalam peraturan kelas itu kalimat-kalimat yang digunakan seperti tidak boleh, seperti dilarang, itu kurang positif, sehingga harus menggunakan kalimat-kalimat yang positif dalam sebuah keyakinan kelas. Jadi perbedaan antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas itu terdapat pada kalimat-kalimatnya. Selanjutnya adalah pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama adalah bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, kalimat sedikit agar mudah diingat. Selanjutnya adalah sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah. Kemudian semua warga sekolah dilibatkan dalam pembuatan kesepakatan kelas. Jadi hal-hal tersebut yang menjadi acuan dalam pembentukan
keyakinan kelas. Jadi kalimatnya sedikit agar mudah diingat. Misalkan contohnya kita dalam peraturan kelas kita tidak boleh mencoret-coret tembok atau bertengkar dengan temannya. Itu kita bisa menggantinya dengan kalimat saling menghargai, saling menghormati dan lain-lain. Menghormati antar teman, menjaga keindahan dan lain-lain. Selanjutnya adalah segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi itu bertujuan untuk membentuk murid yang mandiri dan bertanggung jawab dengan jalan berdialog. Jadi guru dengan siswa itu berdialog untuk membentuk murid menjadi mandiri dan tanggung jawab. Dan di langkah-langkahnya ada 3, karena kita sebut sebagai segitiga restitusi. Yang pertama adalah validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan. Selanjutnya, nah di sini akan kita bahas satu persatu. Misalkan menstabilkan identitas, berdasarkan prinsip pembuatan kesalahan itu bagian dari proses pembelajaran. Jadi intinya adalah semua orang itu salah. Jadi semua orang itu tidak sempurna. Kalimatnya seperti itu. Jadi prinsipnya adalah membuat kesalahan itu bagian dari proses pembelajaran. Dalam membuat kalimat contohnya adalah seperti itu, bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku mempunyai tujuan tertentu. Contohnya kalimatnya adalah kamu pasti punya alasan kenapa melakukan itu. Jadi misalkan ada anak didik kita yang melanggar peraturan, artinya kita bisa menanyakan dengan validasi tindakan yang salah. Seperti contoh, kamu melakukan itu apakah ada alasannya? Kenapa? Misalkan seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Contohnya kalimat adalah menurut kamu keyakinan apa yang sudah kamu langgar. Ya, jadi itu adalah cara segitiga restitusi. Selanjutnya, Ibu Bapak yang saya hormati, demikian pemaparan dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya? Oke. Kesempatan hari ini sesuai dengan jadwal saya, kita akan membuat yang namanya keyakinan kelas. Oke. Keyakinan kelas. Pernahkah kalian mendengar apa itu istilah keyakinan kelas? Belum ya. Memang belum terdengar di telinga kalian, tetapi sebenarnya kalian sudah pernah melaksanakan, tetapi mungkin hanya belum familiar di telinga kalian. Di sini Bapak akan menjelaskan tentang apa itu keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu sebenarnya tidak jauh dengan apa yang namanya peraturan kelas yang mungkin sudah ada di papan pengumuman di kelas kita. Tetapi dalam keyakinan kelas kita ini mungkin ada beberapa kalimat yang tidak sama dengan yang ada di peraturan kelas. Di dalam keyakinan kelas itu kita menggunakan kalimat-kalimat positif. Jadi kalimat-kalimat positif itu adalah kalimat yang menghindari kata-kata dilarang atau tidak boleh. Seperti contoh misalkan peraturan kelas kita adalah dilarang bertengkar dengan teman-temannya. Nah, itu nanti kita bisa merubah ke dalam sebuah keyakinan kelas, bisa kita ubah menjadi misalkan saling menghargai dan saling menghormati. Untuk itu, marilah pada kesempatan hari ini kita mencoba untuk merubah peraturan kelas yang sudah ada ke dalam bentuk keyakinan kelas. Kira-kira sudah paham atau belum?
Paham ya? Jadi nanti anak-anak merubah peraturan kelas itu ke dalam bentuk keyakinan kelas dengan syarat tadi adalah menghilangkan kalimat-kalimat yang tidak boleh atau dilarang. Kita rubah menjadi kalimat yang lebih positif dan lebih simpel sehingga mudah untuk dipahami. Paham ya? Paham. Baiklah, kalau paham, di sini Bapak akan membagikan kertas kepada kalian. Nanti kertas kosong itu kalian tulis, kamu isi dengan keyakinan-keyakinan yang menurut kalian itu baik, keyakinan-keyakinan yang mengarah kepada kesepakatan yang ada di dalam kelas ini. Siap ya? Paham ya? Oke. Kalau begitu, saya akan membagikan, tolong nanti ditulis. Jadi kalian sudah paham, sudah hafal dengan peraturan-peraturan yang ada di dalam kelas kita ubah ke dalam bentuk keyakinan kelas. Tolong ini nanti ditulis. Setelah ditulis, kalian bisa langsung menempelkan ke depan. Tulis ya, ditulis keyakinan kelasnya apa, terus tulis. Yang sudah selesai bisa langsung depan untuk ditempelkan di papan tulis saja. Nanti kita jadikan sebuah kesepakatan kelas. Ya, sudah ini kan. Sudah ini kan. Ya, kan ke depan kelas. Ya, di mana kita kan? Kita di pasti ini di belakang ini ini. Yuk, kita sudah boleh ditempel. Kita sudah tempel. Ayo dipakai, ditempel. Baiklah anak-anak, kalian sudah menuliskan apa yang sudah saya perintahkan tadi. Di sini saya akan membacakan satu persatu dan beberapa kalimat yang kesepakatan yang mungkin akan kita jadikan sebagai keyakinan kelas kita. Mungkin ada yang sama, ada yang sama. Baik, dari tulisan-tulisan kalian kita sudah menemukan ada kesepakatan kelas yang kita sepakati hari ini ya. Jadi saling menghargai, terus menjaga kebersihan dan keindahan kelas, belajar dengan tertib, bersikap baik dan jujur,
datang tepat waktu, berpakaian rapi dan sopan. Nah, ini adalah hasil kesepakatan kalian. Jadi ini adalah hasil kesepakatan kalian. Setelah ini kesepakatan ini sudah ada, ini kemudian anak-anak harus menerapkan dengan penuh tanggung jawab. Jadi kesepakatan yang kalian buat secara otomatis kalian harus melaksanakan dengan baik dan bertanggung jawab. Baiklah, untuk kesepakatan kelas kita sudah tercapai atau sudah ketemu. Oleh karena itu, dari hasil-hasil ini tadi, kesepakatan kelas kita sudah terjadi atau sudah ada. Oleh karena itu, ini akan kita laksanakan dan akan kita jadikan menjadi keyakinan kelas, ya, menjadi keyakinan kelas kita, keyakinan kelas 5, yaitu ada 6 keyakinan kelas. Paham ya? Paham. Oke, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.